Halo Roaku Tani, jumpa lagi di channel YouTube Bil Fakih. Seperti biasa, kali ini saya akan membahas suksesnya budidaya pertanian tanaman sawi. Bagi kalian Roaku Tani yang baru menyaksikan channel ini, silakan like dan komen dan jangan lupa subscribe. Ada pepatah mengatakan hidup itu pilihan. Jika hidup itu pilihan, sukses juga pilihan. Silakan pilih yang mana. Untuk kalian pemula, silakan tonton sampai selesai siaran ini. Mari kita berbagi ilmu. Kali ini saya akan membahas tentang budidaya tanaman sawi. Siapa yang tak kenal sayuran ini? Sayuran ini sering kita jumpai, baik itu di pasar, di rumah, di warung makan, dan masih banyak lainnya. Roaku Tani, sawi memiliki nama ilmiah Brassica sinensis yang merupakan sayuran daun yang tumbuh subur di daerah panas maupun sejuk. Tanaman ini bisa tumbuh di daerah yang memiliki ketinggian sampai 1200 meter dpl. Untuk mendapatkan hasil terbaik, ada beberapa cara budidaya sawi, salah satunya adalah menanamnya di daerah tertinggi. Tapi pada umumnya para petani menanam sawi di daerah dengan ketinggian 100-500 meter dpl. Saya akan meringkas budidaya sawi pada kali ini, ya budidaya sawi dengan 4 langkah mudah. Budidaya sawi sebenarnya tidak terlalu sulit karena proses menanamnya hampir sama dengan proses budidaya tanaman lain seperti lobak, brokoli, kubis, dan lain-lain. Namun demikian, bukan berarti kamu bisa sembarangan dalam menanam sawi, karena akan memberikan hasil yang kurang maksimal bila ada kesalahan dalam proses menanamnya. Berikut beberapa tahapan yang harus dilalui dalam budidaya sawi. Yang pertama, persiapan benih sawi dan penyemaian. Benih sawi didapat dengan cara membiarkan tanaman sampai berbunga dan menghasilkan biji. Untuk bisa berbunga, tanaman harus dibiarkan sampai lebih dari 70 hari. Setelah itu baru sayuran sawi dipanen dan dipisahkan bijinya untuk dijemur sampai kering. Apabila matahari bersinar terik, maka penjemuran cukup dilakukan 1-2 hari saja. Bila disimpan dengan baik, benih sawi bisa bertahan sampai 3 tahun. Tetapi Roaku Tani, jika tidak sanggup menunggu 70 hari, maka segera merapat di toko-toko pertanian terdekat. Di sana banyak sekali bibit-bibit atau benih-benih tanaman sawi yang bisa kalian dapatkan dengan mudah. Sebelum ditanam secara massal di lahan tanam, sebaiknya bibit sawi disemaikan terlebih dahulu. Cara menyemai bibit ini cukup mudah, yakni dengan merendam selama 2 jam, kemudian sebarkan secara merata pada media semai. Usahakan media semai memiliki pelindung agar bibit tidak terkena hujan dan sinar matahari secara langsung. Kamu bisa membuat media semai dengan menggunakan campuran kompos halus yang dicampur dengan tanah. Tutup media penyemaian tersebut dengan menggunakan jerami sampai tunas muncul. Biasanya tunas akan muncul ketika bibit berusia 2-3 hari. Kemudian singkirkan jerami kering yang menutupnya dan biarkan bibit sawi tumbuh sampai sekitar 2-3 minggu sehingga siap dipindahkan pada lahan tanah. Yang kedua, mengolah tanah dan penanaman sawi. Langkah pertama sebelum menanam sawi tentu adalah menyiapkan lahan tanam dengan cara dibajak atau dicangkul agar tanah menjadi lebih gembur. Selain itu, buatlah bedengan dengan ukuran lebar 1 meter dan tinggi 20-25 cm. Untuk panjang bedengan disesuaikan dengan lahan yang tersedia. Berikan campuran pupuk dasar di atas bedengan, kemudian aduk sampai rata. Setiap 1 hektar lahan kamu bisa memberikan pupuk sebanyak 20 ton. Jenis pupuk yang digunakan adalah pupuk kompos atau pupuk dari kotoran binatang. Biarkan lahan selama 2-3 hari. Ambil bibit sawi dari tempat penyemaian. Pilih bibit yang sudah memiliki 3-4 helai daun. Kemudian tanam di atas bedengan yang telah diberikan campuran pupuk. Atur jarak tanam dengan ukuran 10-15 cm. Kemudian siram dengan air untuk mempertahankan kelembaban lahan. Yang ketiga, perawatan dan budidaya sawi. Seperti yang telah diketahui, untuk mendapatkan hasil budidaya yang baik, maka harus dilakukan perawatan yang baik pada tanaman.
Untuk tanaman sawi yang perlu diperhatikan adalah penyiraman, terutama ketika musim kemarau. Ketika matahari bersinar terik, penyiraman sebaiknya dilakukan pada pagi dan sore. Sedangkan bila matahari tidak terik, penyiraman bisa dilakukan pada pagi atau sore hari saja. Perawatan selanjutnya adalah penyulaman dan penjarangan. Penjarangan dilakukan bila tanaman sawi tumbuh terlalu rapat sehingga tidak bisa tumbuh dengan optimal. Sedangkan penyulaman untuk mengganti tanaman yang mati atau layu. Selain itu juga perlu dilakukan penyiaman secara teratur untuk menghilangkan tanaman pengganggu atau gulma. Penyiangan perlu dilakukan ketika tanaman berusia 1 minggu sejak dipindahkan dari penyemaian. Hal ini bertujuan agar unsur hara pada tanaman bisa diserap full semua oleh tanaman sawi. Sayuran sawi merupakan tanaman yang mudah diserang oleh hama, terutama yang ditanam di dataran rendah. Hama yang banyak menyerang tanaman sawi ini adalah jenis kutu atau walang sengit yang biasanya membuat daun sawi menjadi bolong-bolong. Selain kedua hama tersebut, ada beberapa hama lain yang menyerang seperti ulat, busuk basah, cacing, penyakit rebah, busuk daun, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, panen tanaman sawi. Tanaman sawi bisa dipanen ketika telah berusia sekitar 20 hari setelah bibit dipindahkan dari persemaian atau 40 hari dari awal tanam bibit. Dalam satu kali masa panen, budidaya sawi bisa menghasilkan sekitar 20 ton dari luas lahan 1 hektar. Sawi dipanen dengan cara dicabut kemudian dicuci untuk dibersihkan bagian akarnya dari tanah dan lumpur. Setelah dipanen, biasanya sawi disortir dengan membuang bagian daun yang rusak atau yang busuk. Kemudian sawi diikat di bagian akarnya dan kemudian dikirim pada pengepul atau langsung dijual ke pasar. Jadi cukup sekian pembahasan kita tentang budidaya tanaman sawi. Untuk itu, para pemula Aquatani, silakan mencoba di rumah. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kalian semua. Salam Aquatani.